Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tombol atau action button di Microsoft PowerPoint. Sehingga hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi normalnya kalau kita menggunakan PowerPoint itu akan ditampilkan mulai dari slide 1, slide 2, dan berurutan sampai slide terakhir. Atau kita kembali ke slide sebelumnya sampai slide pertama. Nah, dengan adanya tombol seperti ini atau action button, maka kita bisa melakukan navigasi ke slide berapapun sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Saya klik mulai. Nah, jadi di sini misalnya saya mau langsung klik menu materi tentang RAM. Saya klik, maka dia akan muncul materi sesuai dengan yang kita klik tadi. Nah, kemudian kita coba klik menu hard disk. Nah, di menu hard disk karena untuk menu hard disk misalnya ada beberapa slide kontennya, kita sediakan tombol untuk next. Nah, next seperti ini. Next lagi. Ini kembali atau back. Nah, seperti itu ya. Jadi, menunya ini tetap di menu hard disk, tapi kita bisa melakukan navigasi lagi ke konten-konten berikutnya sesuai dengan materi yang ada pada menu ini. Mainboard, VGA card, dan kembali ke home, keluar, selesai presentasinya. Nah, di video ini kita akan coba untuk membuat tombol-tombol seperti yang barusan saya tampilkan. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah saya siapkan slide-nya. Jadi tidak akan saya jelaskan bagaimana cara membuat slide, bagaimana cara untuk menyisipkan gambar. Karena untuk materi ini sudah saya upload videonya di link video di atas. Nah, jadi bagi teman-teman yang butuhkan, silakan teman-teman bisa klik link video di atas untuk materi dasar tentang PowerPoint. Nah, oke, sekarang kita mulai saja bagaimana tahapan untuk membuat tombol atau action button. Kita mulai dari slide pertama ya. Di contoh slide pertama kita akan buat dua buah tombol yaitu keluar dan mulai. Oke, saya klik slide pertama. Nah, cara membuat tombol adalah seperti ini. Klik insert, kemudian shape. Kemudian nanti tinggal teman-teman pilih bentuk tombolnya mau bentuk seperti apa. Jadi silakan terserah semua objek yang ada di sini bisa digunakan menjadi tombol. Saya pilih yang ini ya, rounded rectangle. Nah, maka nanti kursor akan berubah jadi tanda plus. Untuk cara membuatnya tinggal kita drag saja mouse-nya. Jadi klik sambil digeser ya. Misalnya sebesar ini, kita lepaskan. Kemudian saya ingin membuat agar si persegi ini jadi oval ya, maka tarik atau drag saja gambar atau icon belah ketupatnya ke sebelah kanan. Nah, dia jadi seperti ini. Klik. Kemudian saya klik format. Kemudian pada bagian shape style saya klik tombol atau icon tanda panah ke bawah. Warnanya misalnya saya pilih ini. Kemudian untuk menambahkan teks atau tulisan, klik kanan pada tombolnya lalu klik edit text. Misalnya keluar. Kalau di contoh ini kan ada tanda panah segitiga seperti ini ya. Nah, itu adalah dari simbol. Caranya seperti ini, saya tempatkan kursor di sebelum huruf K, lalu klik insert, lalu klik simbol. Nah, di sini fontnya pilih Arial, subsetnya pilih geometric shape. Tinggal kita cari saja bentuk simbol yang kita inginkan. Misalnya saya pilih ini, klik, kemudian insert, kemudian close. Kemudian saya kasih spasi. Nah, itu untuk tombol keluar. Nah, berikutnya tinggal kita aktifkan tombolnya. Jadi maksudnya tombol ini mau kita gunakan untuk apa? Gitu ya. Nah, caranya adalah klik pada tombolnya, kemudian klik menu insert, kemudian klik menu action. Nah, disinilah intinya. Jadi, si tombol ini mau kita gunakan untuk apa? Klik hyperlink to, kemudian kita klik tanda panahnya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Next slide itu untuk maju ke slide berikutnya. Previous itu untuk mundur ke slide sebelumnya. First itu untuk ke slide pertama. Last untuk slide terakhir. Last slide view itu untuk slide terakhir ditampilkan. Kemudian end show untuk mengakhiri presentasi dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini karena tombolnya akan kita gunakan untuk mengakhiri presentasi, maka kita klik end show. Kemudian oke. Sehingga kalau kita jalankan, saya tekan tombol F5 ya. Kemudian kita klik tombol keluar, maka nanti akan diakhiri presentasinya, gitu ya. Jadi sama dengan kita menekan tombol escape atau ESC. Nah, gitu. Itu untuk tombol keluar. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuat tombol mulai. Tombol mulai nanti akan kita gunakan untuk memulai presentasi atau masuk ke materi. Jadi nanti kalau kita klik tombol mulai, akan masuk ke slide kedua. Nah, maka caranya adalah kita buat lagi tombolnya. Bisa kita gunakan langkah yang tadi, insert, shape, kemudian pilih shape-nya, dan seterusnya.
Atau kalau mau lebih cepat, tinggal kita copy paste saja tombol yang sudah ada. Cara mengkopinya gampang sekali, tinggal klik kanan pada tombol yang akan kita copy, kemudian klik copy, kemudian klik di tempat kosong, lalu klik picture atau paste ya. Nah, kemudian kita drag agar posisinya pas gitu ya. Misalnya saya tempatkan di sini. Nah, itu untuk cara mengcopy tombol. Atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua untuk mengcopy tombol, yaitu seperti ini. Klik pada tombolnya, kemudian kita drag. Misalnya kita mengkopinya ke sebelah kanan, jadi kita drag ke kanan. Kemudian tekan tombol CTRL pada keyboard, jangan dilepaskan. Kemudian lepaskan mouse-nya, lepaskan CTRL-nya. Nah, maka nanti akan dibuatkan satu buah tombol hasil kopiannya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal hapus saja teksnya. Ini kita hapus ya. Kita blok, kemudian delete. Kemudian kita ketikkan mulai. Saya tekan spasi, lalu insert, kemudian simbol. Saya masukkan simbol ini, kemudian insert, kemudian close. Oke, berikutnya tinggal kita aktifkan tombolnya. Klik pada tombol mulai, kemudian klik insert, kemudian action. Kemudian pada pilihan hyperlink to, kita pilih pilihan ini, slide titik-titik. Jadi kalau di atas kan ada next slide dan seterusnya, kita pindah ke bawah atau geser ke bawah. Nah, cari pilihan slide titik-titik, kita klik. Nah, di sini kan karena tadi saya sudah membuat beberapa slide, maka nanti di sini akan muncul judul-judul slide-nya. Nah, untuk tombol mulai, saya akan arahkan ke slide mainboard. Jadi kita klik mainboard, oke, oke. Untuk warnanya saya ganti ya, klik format, kemudian saya pilih ini ya. Oke, coba kita jalankan, tekan tombol F5. Nah, kita klik tombol mulai, maka dia akan masuk ke menu mainboard atau slide mainboard. Ini akan muncul seperti ini. Oke, keluar lagi, saya tekan ESC. Nah, jadi slide pertama sudah selesai, tinggal kita rapikan saja. Misalnya ini tombol keluar, saya pindah ke bawah. Tombol mulai, pindah ke bawah juga. Ingat untuk memindah atau menggeser tombol, geser pada area tepinya ya. Kalau area tengahnya, nanti kadang jadinya malah dia ngeblok teksnya gitu ya. Nah, oke, selesai untuk slide pertama. Kita masuk ke slide kedua. Nah, di slide kedua kita akan membuat menu-menu atau tombol-tombol seperti ini. Nah, ini untuk menu mainboard, ini prosesor, dan seterusnya. Jadi kita buat tombol sebanyak konten yang akan kita isi. Nah, oke, kita akan mulai untuk pembuatan tombolnya. Kita fokus dulu di slide 2. Jadi kita buat dulu semua tombol di slide 2. Nanti untuk slide berikutnya tinggal kita copy paste saja. Oke, kita mulai. Seperti tadi langkahnya, klik insert, kemudian shape, kemudian pilih bentuk tombolnya, kemudian drag. Misalnya saya buat tombolnya di sini. Oke, sama dengan tadi, saya drag icon belah ketupat ini ke sebelah kanan sehingga bentuknya jadi oval. Selesai, klik format, kemudian ini saya beri warna gold ini ya. Oke, teksnya kita klik kanan, lalu edit text. Nah, ini menunya mainboard. Saya perpanjang tombolnya. Nah, berikutnya tinggal kita aktifkan tombolnya atau aksinya ya. Nah, caranya klik insert, kemudian action, kemudian klik hyperlink to. Nah, ini pilihannya kita ambil menu slide, kemudian klik mainboard. Jadi, tombol yang tulisannya mainboard kita arahkan ke slide yang judulnya mainboard. Oke, oke, selesai. Kemudian ke bawahnya kita copy seperti tadi. Saya gunakan cara yang kedua ya. Drag ke bawah, kemudian tekan tombol CTRL, lalu lepas mouse, lepas CTRL. Nah, akan tercopy seperti ini. Warnanya saya ganti, format saya ambil warna yang ini. Kemudian teksnya saya ganti dengan prosesor. Udah, tinggal kita tentukan aksinya ya. Jadi, ketika kita klik tombol prosesor, maka dia harus membuka slide prosesor, maka harus kita arahkan. Nah, caranya adalah pastikan kita mengklik tombolnya, lalu klik insert, lalu klik action, kemudian pada pilihan hyperlink to kita pilih lagi slide titik-titik,
Ini kan tombolnya tombol prosesor tadi ya. Maka kita arahkan ke slide prosesor. Oke. Oke, jadi intinya tombol ini kita arahkan ke slide mana. Jadi tombol ini mau kita gunakan untuk membuka slide apa? Karena di sini tombolnya tombol prosesor, saya arahkan untuk membuka slide prosesor, gitu ya. Berikutnya, kita copy lagi, saya drag ke bawah, kemudian tekan CTRL, lepas mouse, lepas CTRL. Ini kita ganti dengan RAM. Nah, berikutnya tinggal kita tentukan aksinya. Ini kan tombol RAM ya, berarti nanti kalau kita klik tombol RAM harus memunculkan slide RAM. Seperti tadi sama, untuk menentukan aksi, klik dulu tombolnya. Jadi untuk menentukan aksi jangan pada saat kursor menjadi kedip-kedip seperti ini ya, tapi harus pada saat seperti ini. Nah, klik dulu tombolnya, pastikan tombolnya seperti ini, tidak ada kursor yang kedip-kedip, baru kita klik insert lalu action. Nah, hyperlink itu kita arahkan ke slide titik-titik. Ini kan barusan menunya menu RAM ya. Jadi kita arahkan ke menu RAM. Oke. Oke. Nah, berikutnya copy lagi ke bawah. Saya drag ke bawah, tekan CTRL, lepas mouse-nya, lepas CTRL-nya. Klik di area teksnya, hapus RAM-nya, ganti dengan hard disk. Nah, jadi kita tinggal arahkan untuk membuka slide hard disk. Caranya sama dengan tadi, klik di tepi atau pinggir tombol. Jadi jangan sampai ada kursor yang kedip-kedip di dalamnya ya. Lalu insert, lalu action. Sama hyperlink to-nya kita tentukan ke slide titik-titik. Lalu kita klik ke slide yang ini nomor 5, hard disk. Nah, ini slide untuk hard disk ada 3 slide. Jadi cukup kita arahkan ke slide pertama saja. Jadi slide yang membahas hard disk yang pertama gitu ya. Oke. Oke. Buat satu tombol lagi, caranya sama, kita copy ke bawah, drag, kemudian tekan CTRL, lepas dragnya, lepas CTRL-nya. Nah, teks harddisknya diganti dengan VGA card. Udah, berikutnya tinggal arahkan aksinya. Klik lagi pada tepi tombol, lalu action, lalu hyperlink tuh kita klik slide titik-titik, kemudian arahkan ke slide VGA card. Oke. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita buat tombol home. Tombol home itu untuk kembali ke menu yang pertama. Jadi kembali ke slide yang pertama. Caranya sama, kita copy saja dari atas. Saya drag ke bawah, kemudian tekan CTRL, lepas mouse, lepas CTRL. Saya ganti menunya jadi menu home. Warnanya saya ubah jadi warna ini misalnya. Kemudian kita arahkan ke slide pertama. Caranya adalah sama dengan tadi, pastikan kita klik dulu tombolnya, klik tepi tombolnya ya, lalu insert, lalu action. Nah, berikutnya pada pilihan hyperlink tuh kita arahkan ke first slide. Nah, ini first slide. First slide itu adalah slide yang pertama, atau kita juga bisa seperti ini, slide titik-titik, lalu kita pilih ini, perangkat keras komputer, karena slide pertama itu adalah ini judulnya ya. Jadi bisa pilih slide titik-titik, lalu pilih slide-nya, atau bisa langsung ke sini, first slide. Lalu oke. Nah, sekarang kita cek dulu apakah sudah berfungsi atau enggak. Mainboard, ini karena slide-nya slide mainboard, udah. Prosesor, dia akan muncul prosesor. Nah, karena di slide prosesor ini belum kita buatkan tombol-tombolnya, maka kita tinggal copy paste saja nanti ya. Saya back ke sebelumnya. Nah, ini untuk menu home, saya klik home, dia bisa kembali ke sini. Keluar untuk mengakhiri presentasi. Oke, untuk slide 2 sudah selesai, tinggal kita rapikan ya. Bisa kita gunakan mouse, drag kiri kanan atas bawah. Bisa juga dengan menggunakan tombol keyboard panah kiri kanan atas bawah seperti ini ya. Kalau mau pergerakannya halus atau pelan-pelan bisa tekan CTRL dengan panah atas atau panah bawah ya. Nah, udah selesai. Kemudian untuk gambar saya geser ke sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tombol yang 5 ini ya, dari mainboard sampai VGA card, saya berikan warna yang berbeda pada tombol mainboard. Itu maksudnya seperti ini ya. Jadi untuk memberikan kesan toggle ya, seperti ini. Nah, contoh klik mainboard, jadi yang aktif mainboard, warnanya berbeda. Saya klik hard disk. Nah, nanti tombol ini seolah-olah menjadi aktif atau nyala ya. Kemudian materinya muncul. VGA card, nah dia seolah-olah menjadi nyala, kemudian materinya muncul. Nah, itu untuk memberi kesan seperti itu ya. Nah, sehingga untuk slide berikutnya, slide prosesor dan seterusnya, kita tinggal
copy paste saja tombol yang sudah ada di sini. Nah, cara untuk copy tombolnya, tinggal kita tekan tombol shift pada keyboard. Tekan tombol shift, jangan dilepas ya. Tombol shift pada keyboard jangan dilepas. Nah, sambil menekan tombol shift, kita klik tombolnya satu persatu. Klik tombol ini, klik tombol prosesor, klik RAM, klik hard disk, VGA card, home. Ini sambil menekan tombol shift ya. Nah, setelah semuanya terpilih, barulah tombol shift-nya dilepas. Nah, kemudian tinggal kita arahkan kursor mouse-nya ke salah satu tombol di area pinggirnya seperti ini ya. Jadi sampai kursor berubah jadi seperti ini. Kalau kita arahkan ke tengah tombol kan kursornya beda ya. Nah, jadi harus berada di tepi tombol sampai kursor berubah jadi tanda seperti ini. Lalu klik kanan, kemudian copy. Nah, kemudian tinggal kita klik slide berikutnya, slide prosesor, kita klik. Lalu tinggal tekan CTRL dengan huruf V pada keyboard, Ctrl V. Nah, nanti akan muncul. Klik pada slide berikutnya, tekan lagi Ctrl V. Panah bawah, klik lagi slide berikutnya, tekan lagi Ctrl V. Klik lagi slide berikutnya, tekan Ctrl V. Klik slide berikutnya, Ctrl V. Slide berikutnya, Ctrl V. Nah, udah. Tinggal kita sesuaikan warnanya ya. Tadi untuk mainboard kan yang nyala, yang mainboard. Untuk prosesor kita ganti. Nah, jadi tombol mainboard ini kita klik. Kemudian kita klik format, warnanya samakan dengan ini. Nah, berikutnya untuk tombol prosesor kita beri warna gold. Selesai. Berikutnya untuk RAM sama yang mainboard ini warnanya kita beri warna ini. Kemudian tombol RAM kita klik beri warna ini. Berikutnya hard disk, tombol mainboard kita beri warna ini. Tombol hard disk kita beri warna ini. Ke bawah lagi. Yang ini juga sama. Mainboard kita beri warna, kita format seperti tadi ya, warna biru. Hard disknya warna gold. Kemudian yang ini masih menu hard disk. Mainboardnya dikasih warna ini. Hard disk dikasih warna ini. VGA card. Mainboardnya dikasih warna biru. VGA cardnya kasih warna gold. Udah habis ya. Tinggal kita rapikan gambar atau kontennya ya. Nah, ini misalnya saya geser ke tengah. Kemudian RAM ini saya perkecil gambarnya. Kemudian berikutnya hard disk atas saya perkecil. Yang ini juga sama. Geser ke tengah, saya perkecil. Jadi untuk menggeser tinggal kita drag tengah-tengahnya. Untuk memperbesar memperkecil, kita drag pada titik-titik yang ada di sudut kiri kanan atas bawah ya. Berikutnya ke bawah lagi, klik. Lalu kita sesuaikan ukuran dan posisinya. Kemudian VGA card sama, perkecil dulu. Geser ke sini. Oke, hampir selesai. Tinggal kita buat tombol next dan previous pada hard disk ya. Karena ini menu hard disk kan ada 3 slide. Ada ATA, ada SATA, ada SSD. Ini untuk contoh saja ya. Jadi nanti jika teman-teman membuat sebuah menu atau materi di mana materinya lebih dari 1 slide, maka tinggal kita buatkan nanti tombol next dan tombol previous. Caranya seperti ini, kita mulai dari hard disk SATA yang slide 5 ya. Klik menu insert, kemudian shape. Silakan teman-teman tinggal pilih lagi tombolnya mau bentuk tombol yang mana. Nah, tapi di sini saya akan langsung buat saja ini, action button yang ini, forward or next. Klik, kemudian kita tempatkan atau drag buat sebuah tombol di sini. Sesuaikan saja ukurannya. Nah, ini nanti akan langsung muncul seperti ini, seolah-olah kita mengklik icon action dan langsung kita dipilihkan hyperlink itu ke next slide. Nah, kemudian tinggal kita klik OK. Untuk warnanya saya klik format, pilih misalnya warna yang ini misalnya. Saya perbesar. Nah, selesai untuk tombol next. Berikutnya di slide ke-6 hard disk SATA itu juga harus ada tombol next karena setelah ini masih ada materi tentang hard disk ya. Nah, jadi kita copy saja dari sini, kita klik kanan, copy, kemudian
klik pada slide berikutnya, slide 6, lalu cukup tekan Ctrl+V pada keyboard. Maka nanti akan langsung muncul di sini hasil kopiannya. Nah, kita lihat ya, untuk slide 6 ini itu adalah slide kedua dari menu harddisk. Jadi menu harddisk kan di slide 5, 6, dan 7. Tadi di menu slide 5 ada next, sehingga kalau kita klik next masuk ke slide 6. Di slide 6 kalau kita next masuk ke slide 7. Sehingga di slide 7 ini tidak perlu ada tombol next. Karena materi untuk harddisk habis di slide 7. Nah, tapi untuk di slide 6 kita harus bikin tombol previous atau untuk kembali ke halaman atau ke slide sebelumnya. Caranya sama dengan tadi. Klik insert, kemudian shape, kemudian action buttonnya saya pilih yang ini, back or previous. Saya buat tombolnya, nah ini saja dulu ya. Nah, ini langsung diarahkan untuk menuju ke previous slide atau ke slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk warnanya saya samakan dengan yang tadi, yang ini ya. Beri jeda sedikit. Nah, gitu ya. Nah, jadi berikutnya tinggal kita copy saja tombol previous ini ke slide yang ke-7. Nah, caranya sama saja seperti tadi, tinggal klik kanan pada tombolnya, lalu copy, lalu kita klik pada slide 7, lalu tekan Ctrl+V pada keyboard. Nah, jadi slide 5, 6, 7 ini adalah masih satu materi, yaitu materi tentang harddisk. Di slide 5 ada tombol next menuju ke slide 6. Di slide 6 bisa next, bisa previous. Kalau next ke slide 7, kalau previous ke slide 5. Di slide 7 tidak ada next karena materi harddisk sudah habis. Itu maksudnya ya. Nah, jadi teman-teman silakan tinggal sesuaikan saja. Oke, sekarang kita akan coba untuk menjalankan presentasinya. Kita klik menu ini, slideshow, atau tekan tombol F5 pada keyboard. Cek dulu keluar. Untuk keluar presentasi. Udah sesuai, jalankan lagi. Nah, kita klik mulai. Nah, ini sudah aktif di menu mainboard. Kita klik prosesor, masuk ke menu prosesor, RAM, hard disk, VGA card, home. Masuk lagi, kita cek menu hard disk. Nah, di menu hard disk kan ada 3 slide tadi ya. Nah, untuk ke slide berikutnya, materi masih tentang hard disk, next. Nah, jadi ini masih aktif tombol hard disk. Tapi di slide berikutnya gitu ya. Next lagi, nah ini. Kembali, next, gitu ya. Home, keluar, selesai. Nah, berikutnya, karena di sini kita sudah membuatkan tombol-tombol untuk navigasi dari slide ke slide, maka alangkah lebih baiknya kalau kita menonaktifkan klik mouse untuk berpindah slide. Ini maksudnya ya, saya jalankan lagi. Nah, misalnya di sini saya klik di sembarang area, tidak pada tombol ya. Saya klik mouse di sini, dia masuk ke menu atau ke slide berikutnya. Saya klik lagi, maju lagi, klik lagi, maju lagi, dan seterusnya. Padahal saya tidak klik pada tombolnya. Nah, jadi sekarang kita akan menonaktifkan klik mouse agar pada saat kita klik mouse di mana saja itu tidak akan menuju ke slide berikutnya, kecuali kalau kita mengklik melalui tombol. Nah, caranya adalah kita sekaligus saja pilih semua slide. Caranya tinggal klik pada slide pertama atau slide mana saja, lalu tekan Ctrl+A. Kemudian klik menu transition. Kemudian di sini, nah pilihan on mouse click-nya kita hilangkan. Nah, jadi dengan cara seperti itu, ketika kita klik mouse di sembarang tempat, tidak akan menyebabkan slide berpindah ke slide berikutnya, gitu ya. Nah, sekarang tinggal, misalnya yang ini saya berikan efek ripple misalnya. Kemudian slide 2 sampai slide 8, saya beri efek yang sama. Cara memberi efek yang sama, klik pada slide 2, kemudian geser scroll barnya ke bawah, tekan tombol shift, lalu tekan slide terakhir. Dia akan terblok dari slide 2 sampai slide terakhir. Misalnya saya pilih split. Nah, jadi dikasih efek seperti itu. Oke, kita jalankan. Tekan tombol F5 pada keyboard. Mulai. Nah, jadi ada efeknya. Klik prosesor, RAM, prosesor lagi, hard disk. Ini kita bisa next, previous, kemudian VGA card, RAM lagi, home, keluar. Udah selesai. Nah, jadi saya ulang lagi.
Untuk tahapan pembuatan tombol, caranya seperti ini ya. Insert, Shape, kita pilih bentuk shape-nya mau seperti apa. Misalnya saya pilih seperti tadi, rounded rectangle. Lakukan drag untuk membuat tombolnya. Lepaskan. Kalau membuat tombol seperti tadi, saya drag icon belah ketupatnya. Untuk mengganti warna, klik menu format, klik icon ini pada shape style, pilih warna yang diinginkan. Misalnya ini. Kemudian untuk mengisi teksnya, klik kanan, edit text. Tuliskan teksnya, tombol misalnya. Nah, kemudian untuk menentukan aksinya, tombol ini mau digunakan untuk apa? Klik dulu di pinggir atau di tepi tombol, lalu insert, lalu action, lalu kita klik hyperlink to, dan tinggal kita tentukan tombol ini mau diarahkan untuk mengakses atau membuka slide yang mana. Nah, yang tadi kita coba adalah yang ini, slide titik-titik, lalu kita arahkan untuk membuka slide mana. Jadi di sini kita tinggal klik slide mana yang mau ditampilkan. Kalau kita klik slide RAM, maka nanti ketika klik tombol ini akan membuka slide RAM, gitu ya. Ini saya hapus. Untuk menghapus tombol, tinggal klik pada tepi tombolnya, lalu tekan tombol delete. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang membutuhkan contoh latihan ini dalam bentuk file, silakan teman-teman baca deskripsi video untuk mendapatkan link downloadnya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.